Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, apa namanya? Kita sambil nunggu teman-teman mungkin yang belum bisa hadir ya, mungkin kita mulai dulu. Apa namanya? eh, Pertemuan hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang apa namanya? Yang Allah mudahkan untuk kita belajar bareng-bareng, tempat sharing sebenarnya bukan hanya belajar ya, tapi kita sifatnya itu sharing. Baik. Eh, nggak apa-apa, kita mulai saja. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Eh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kawan-kawan semua, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin yang sudah kita bahas. Kemarin kita hanya sedikit membahas tentang apa namanya dasarnya aja, maksudnya dasar tentang desain grafis, pentingnya desain grafis untuk memulai bisnis digital marketing atau apa namanya promosi melalui digital. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih ke teknis karena mungkin waktu kita cuma sekitar 30 menitan ya. Gak apa-apa, insya Allah kita cukup. Insya Allah, apa namanya, kita akan bahas singkat, tapi insya Allah akan, apa namanya, mudah-mudahan ada kebermanfaatan di sana. Baik, untuk pertama kita akan membahas tentang sisi konten, karena kemarin sudah kita membahas tentang sisi apa namanya foto atau medianya. Sekarang kita akan membahas dari sisi konten. Untuk sisi konten ini kita akan memulai dari bagaimana kita akan membuat sebuah konten. Karena untuk membuat sebuah konten ini sangat penting untuk di dunia apa namanya digital marketing. Meskipun lagi-lagi kita ini hanya ikhtiar dan hasil itu Allah yang apa namanya Allah yang akan menentukan. Jadi kita pintas hanya ikhtiar dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan ini sebuah jalan yang kita apa namanya kita niatkan untuk beribadah, untuk bermuamalah, niat untuk menafkahi keluarga-keluarga kita. Dan yang paling penting juga mudah-mudahan kita akan Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita bisa apa namanya mudah dalam sedekah atau membantu sesama kita. Baik kawan-kawan semua, insya Allah kita akan memulai dari dasar. Nah ini mungkin sebenarnya kalau biasanya saya kalau ngisi materi tentang konten atau tentang mencari keyword ini nggak cukup untuk 30 menit ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan memulai dari yang dasar nanti secukupnya. Apa namanya, sedapatnya dulu. Kalau memang belum selesai atau kita belum tuntas atau belum sempat praktek, nggak apa-apa. Nanti kita, insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjut lagi, nggak masalah. Baik ya, kita akan mulai ya. Nah, dari sisi konten ini, kita sebenarnya langkah pertama yang akan kita pelajari, itu bagaimana cara mengisi konten atau cara membuat konten dalam media pemasaran atau digital marketing. Kalau kita bicara media digital marketing ini apa namanya ya? Kita akan berbicara tentang bagaimana customer atau bagaimana pengunjung itu akan membaca konten-konten kita. Meskipun kita nggak jago-jago banget tentang menulis, copywriting gitu nggak penting. Ya itu juga salah satu ilmu, tapi menurut saya karena kita belajarnya singkat-singkat nggak apa-apa. Kita akan memulai dari hal yang paling kecil atau paling dasar, yang pastinya hal yang belum kita ketahui atau bagi teman-teman yang sudah ketahui nggak apa-apa. Mungkin sebagai apa ya namanya ya, mengulang lagi lah, mereview ulang. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa sharing-sharing lagi. Baik, untuk apa namanya, untuk media penulisan konten ini kita akan memerlukan beberapa tools. Nah, kalau kemarin untuk desain grafisnya kita menggunakan Photopea atau Photoshop atau CorelDRAW atau software-software yang lainnya. Tapi kemarin kita akan fokus ke Photopea sama Photoshop ya. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari karena kita iklannya ini apa namanya ya? Paling enggak kita akan ke searching di Google, paling enggak itu targetnya itu ke Google dulu karena kita akan
berbicara ke marketplace nantinya. Kedepannya kita akan berbicara ke marketplace. Berarti kita akan berbicara tentang search engine Google. Nah, untuk search engine Google ini kita ya, karena kita akan masuk ke rumahnya Google, berarti kita akan mencari tahu ya langsung dari rumahnya Google gitu. Jangan kita ya bisa aja misal kita pingin tahu rumah Google atau isi dapur Google tapi pakai tools lain bisa aja. Nanti kita akan juga pakai juga seperti itu. Tapi yang paling utama ini nanti kita akan menggunakan fitur yang Google sudah sediakan. Berarti itu kan fitur valid yang memang Google punya. Ya. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan cara teknik atau kontennya dulu. Untuk konten ini apa namanya diusahakan ada beberapa konten. Cara menulisnya itu seperti ini. Ini alur dasar apa namanya ya dasarnya aja. Misal saya ambil contoh konten di sini sudah sesuai belum ya? Nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Nah, oke ya. Pertama di sini contohnya ini belum sesuai sebenarnya. Untuk apa namanya konten ini belum sesuai, tapi paling enggak ini sudah ada kontennya gitu. Nanti saya contohkan ini udah ada kontennya. Nah, untuk pertama untuk konten ini yang pertama harus ada itu judul ya. Judul nih misalnya ini kan ada manfaat Habatus Sauda, ini judul. Nah, judul ini apa namanya itu yang terpenting itu pertama. Karena Google pertama yang akan dia cari adalah judul dulu. Setelah judul ini sudah kita dapat, langkah selanjutnya adalah di paragraf pertama ini kita tulis ulang keyword yang akan kita targetkan. Misal target kita adalah tentang Habatus Sauda. Biar ketika orang itu searching Habatus Sauda, konten kita itu muncul. Misal kita jualan misal apa ya? Misal kita jualan nasi kebuli misal. Atau apa ya? Misal ya boleh misal nasi kebuli atau ayam goreng misal gitu. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan keyword-keyword yang sesuai dengan jualan kita itu gitu. Nah, itu tadi kan judulnya berarti di sini nanti ada nasi kebuli misal. Nanti di paragraf pertama ini ditulis ulang. Nasi kebuli misal gitu. Setelah diisi ulang di paragraf pertama ini tolong atau dibikin bold, tebal. Dalam paragraf pertama ini ditebalkan kontennya. Kata yang keyword atau kata yang akan kita fokuskan itu ditulis tebal di situ. Misal di sini tadi judulnya Habatus Sauda. Nah, di sini di paragraf pertama ini ada Habatus Sauda ulang. Nah, setelah paragraf pertama ini sudah kita tulis ulang dan kita bold, kemudian di paragraf ketiga, ini kan 1, 2, 3, diusahakan di paragraf ketiga juga kita isi lagi kata yang sama dengan sesuai dengan keyword. Misal tadi Habatus Sauda. Nah, ini misal di paragraf ketiga ini ada tulisan Habatus Sauda lagi. Itu untuk karena apa namanya ya? Cara Google mencari itu dia akan mencari tahap. Pertama dari judul, kalau judulnya itu ternyata banyak yang mengandung kata yang sama, keyword yang sama, Google akan mencari lagi di apa namanya paragraf pertama. Kata itu yang di bold. Kemudian apa namanya setelah di paragraf pertama nggak ditemukan atau banyak yang mirip, itu akan dicari ke paragraf ketiga. Setelah paragraf ketiga ternyata tidak ditemukan juga, si Google itu akan mencari di paragraf terakhir. Di kalimat penutup di akhir ini. Semuanya diusahakan di bold. Setiap paragraf, maksudnya yang paragraf ada kata yang keyword yang kita target itu sama, di bold. Itu untuk apa namanya mempermudah kinerja Google itu dalam mencari keyword atau kata yang ada di konten atau website kita. Oke, sampai sini ya kira-kira. Nah, terus bagaimana cara menentukan konten? Nah, cara menentukan konten itu sebenarnya kalau bagi kita yang maksudnya nggak jago-jago banget nulis atau bukan orang copywriting, jadi kita nggak perlu yang muluk-muluk kita harus tahu copywriting dulu baru kita action gitu, nggak. Kalau menurut saya tekniknya itu mendingan kita action dulu sambil kita belajar.
Jadi kita akan action, nanti kita belajar gitu. Ntar lama-lama kita juga akan terbiasa dengan copywriting, insya Allah. Ya, tapi ya gitu. Itu teknik dulu ya, maksudnya pertama judul, keduanya kata yang akan difokuskan itu di paragraf pertama, ketiga, dan terakhir. Dan semuanya di setiap paragraf itu harus di bold. Itu untuk target kita. Itu untuk dasarnya. Jadi itu namanya SEO on peak. Nah, jadi di situ ada SEO on peak. Terus yang kedua lagi ada namanya SEO off peak. SEO off peak ini biasanya orang pakai menggunakan backlink. Nah, ini perlu nih sebenarnya ini kesempatan kita untuk saling membantu teman-teman kita saling bisa membantu sahabat-sahabat kita bisa membacklink saling backlink gitu nantinya. Misal si A jualan apa, kita backlink aja di konten kita, kasih link gitu. Nah, misal kita ngupload tentang ini nih Habatus Sauda misal gitu kan, Habatus Sauda. Nah, di paragraf ketiga atau paragraf kedua itu ditulis misal belanja juga Habatus Sauda gitu. Lah itu nanti dikasih backlink dan dia ketika klik, orang itu ngeklik link itu, dia akan masuk ke konten atau dagangan saudara kita. Itu mungkin ya itu sebagai langkah kita juga saling menolong. Insya Allah ketika kita menolong saudara kita juga akan ditolong oleh Allah. Jadi kadang gini, ketika antara sinkronisasi antar membantu ini kadang gini, kok si yang kita bantu itu dagangannya lebih rame gitu. Padahal kita yang lebih banyak backlink ke dagangan dia gitu. Itu mungkin kita nggak usah yang sifatnya seperti itu gitu. Karena seandainya kita kawan kita itu dagangannya laris karena kita, maksudnya karena konten backlink dari kita, yaitu sebenarnya rezeki mereka. Tapi kita pun karena kita sudah niat untuk membantu saudara, yaitu kita insya Allah dapat pahala dari membantu saudara kita itu. Ya, sampai sini ini untuk pembukaan untuk teknik SEO on page dan SEO off page-nya. Nah, selanjutnya bagaimana cara nyari keyword-nya? Nah, untuk nyari keyword ini, caranya karena kita akan menggunakan punya Google, kita pakai Google Planner dulu. Pertama kita pakai Google Planner atau pakai kita pakai apa ya? Ini Keyword Tools IO. Nah, di sini ada Keyword Tool IO. Nah, nanti di kawan-kawan ketik aja di sini atau nanti saya share insya Allah di grup tentang nah ini tentang keywordtools.io. Nah, di sini kawan-kawan bisa mencari keyword-keyword yang sesuai dengan dagangan atau sesuai dengan konten yang akan bikin. Contohnya gini, misal saya jualan tadi nasi kebuli. Kita lihat keyword yang di Google, di sini ada Google, YouTube, Amazon, Instagram, Twitter. Keyword apa yang paling banyak dipakai? Bagaimana kita cara menerapkan di web kita? Contohnya gini ya, coba kita searching di sini, kita ketikkan aja. Misal nasi kebuli. Nah, ini pilih bahasa ini. Untuk bahasa ini atau negara ini target kita untuk mengejar pasar. Misal kita mengejar pasarnya Indonesia gitu. Ya udah kita pilih negara Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau mengejar pasar Malaysia misal gitu, kita ya udah kita pakai bahasanya bahasa Malaysia. Terus kalau kita mau ngejar bahasa misal yang ke Amerika, Inggris dan lain-lain, atau misal ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah yang pakai bahasa Arab, ya udah kita sesuaikan dengan bahasanya. Jadi kita kalau kadang gini, yang sering banyak orang bertanya ke saya itu gini, kok saya udah pakai bahasa Inggris, budgetnya mau ke Saudi misal gitu, mau jualan di Saudi gitu. Tapi kok nggak pernah ada order dari Saudi. Nah, itu kadang gitu. Jadi salah pasar sebenarnya. Bukan salah pasar, tapi pasarnya itu nggak dapat karena di sana biasa orang searching pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kita keywordnya bahasa Inggris. Ya bisa nyambung juga sih kadang, tapi kita akan lebih ke fokus ketika konten kita ini Arab juga. Gitu ya. Oke, baik. Coba kita ini misal kita mau ngejar target pasar Indonesia dulu. Jadi misal kita
nasi kebuli, habis itu kita searching. Coba kita lihat hasilnya, hasil keyword-keywordnya. Nah, ini banyak ini ada ratusan keyword di sini. Ini ada nasi kebuli Depok, nasi kebuli kambing, nasi kebuli ayam. Nah, ini nanti akan kita rangkai. Konten kita itu kita akan rangkai. Ini kan setiap kota ya, maksudnya kita pasang nasi kebuli, keyword awalnya nasi kebuli, tapi dianjurkan ke setiap kota. Nah, ini kan di setiap kota ada di sini, Jordan, Jakarta, Jatiasih, dan lain-lain gitu. Tapi ini nanti ada teknik lain, maksudnya itu keyword yang kita temukan pertama. Pertama yang kita temukan keywordnya adalah yaitu nasi kebuli plus kota. Nah, nasi kebuli plus bahan. Gitu. Misalkan nasi kebuli ayam, berarti nasi kebuli kambing. Gitu. Itu kan bahan ya. Nah, itu langkah pertama kita. Terus kalau di YouTube gimana? Nah, kita juga di YouTube. Nasi kebuli di YouTube itu apa yang trendingnya itu? Nah, masih nasi kebuli ayam, nasi kebuli kambing, nasi kebuli rice cooker gitu. Nah, nasi kebuli daging sapi dan sebagainya. Ini kan banyak banget ya. Nah, ini keyword dasar kita. Jadi nanti keyword dasar kita ini yang akan kita jadikan acuan kita untuk iklan selanjutnya. Nah, setelah itu kita coba cek lagi di Google Google Planner. Nah, ini jadi ada beberapa tool di sini, ada pertama Google keyword tools di sini, terus kita ada Google Planner di sini. Nah, untuk Google Planner ini harus searching dulu. Harus registrasi dulu. Harus registrasi daftar di Google Ads. Ini free. Jadi untuk kita pakai yang free dulu aja. Nah, ini tampilan Google Keyword Planner-nya. Coba. Nah, ini ya. Ini tampilan Google Keyword Planner. Nah, seperti ini. Ini di sini kita bisa nyari kata kunci apa aja. Yang ini yang sudah digunakan sama Google. Nah, tapi ini kan Ini kan keyword-keyword pendek ya. Coba kita coba dulu ya biar nanti kawan-kawan paham dulu. Caranya masuk ke setelan, setelah masuk ke Google Ads Google AdSense, klik setelan, di sini terus klik keyword planner. Keyword planner. Nah, di sini ada dapatkan kata kunci. Bentar. Ini Google Keyword Planner. Ini di sini ya, kita klik di sini. Ini kita bisa mencari kata kunci sama. Untuk bahasanya ini pilih kawan-kawan pilih aja bahasa yang sesuai dengan target pasarnya. Mau target pasar Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain-lain itu sesuaikan dengan target pasarnya. Misal kalau ke Timur Tengah, misal kita harus pasarnya bahasanya berarti bahasa Arab biar nanti mereka lebih ke fokus gitu. Oke, misal di sini. Oke, kita coba misal tadi nasi kebuli. Ya. Di sini kita mulai dengan kata kunci dulu di sini. Kita dapatkan hasil. Nah, kita cek hasil dari Google Planner-nya. Nah, di sini ada nih ya. Jadi ini untuk mengukur seberapa banyak orang dalam satu bulan ini mengunjungi mengetik keyword ini. Nah, ini ya. Nih, misal dari nasi kebuli, ini persaingannya rendah, rata-rata per bulannya itu orang searching dengan keyword itu 10 sampai 100.000 gitu. Nah, ini adalah keyword-keyword yang kita bisa pakai. Ini ya, di sini. Nah, yang keyword yang kita pakai ini diusahakan yang persaingannya rendah tapi pengunjungnya banyak kalau di Google ini. Jadi cari keyword yang persaingannya rendah, tapi pengunjungnya banyak. Jangan yang nyari persaingannya tinggi, pengunjungnya sedikit. Nanti kita akan web kita akan susah untuk kedetek, ya. Atau konten kita itu akan susah untuk kedetek. Jadi konsepnya gitu. Ini cari, nah ini nanti diekspor dulu. Nah nanti kita analisis. Jadi cara menganalisisnya itu misal dari
nasi kebuli, nanti kita gabung-gabungkan, misal nasi kebuli, Epok dengan cita rasa, bla 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 gitu. Jadi kita sambung-sambungkan untuk mendapatkan keyword yang maksimal gitu, di situ. Itu untuk mencari keyword-keyword ini. Nah, ada juga nanti ada keyword apa namanya ya? Panjang, banyak karakter gitu. Long tail keyword namanya. Nah, di situ nanti kawan-kawan bisa kita kalau seumpama keywordnya hanya keyword-keyword yang pendek, itu akan masih agak sulit untuk apa namanya mengejar pasar-pasar di online. Gitu. Tapi kalau kita mencari keyword yang agak panjang, paling enggak ada 3 sampai 5 apa namanya kata di situ, nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih ideal daripada kita cuma 1 atau 2 gitu. Tapi kalau 3 sampai 5 itu udah lumayan. Nah, ini misalkan ya di sini ada cara membuat nasi kebuli. Nah, misal gitu. Padahal kita jualannya nasi kebuli kan, misal jualan nasi kebuli gitu. Nasi kebuli ayam misal, nasi kebuli kambing gitu. Tapi terus di sisi kenapa ini ada cara membuat nasi kebuli. Nah, ini kita sebenarnya selain kita berjualan itu, diusahakan ada kemanfaatan buat orang lain. Kemanfaatannya itu gitu, misal ya misal kita jualan nasi kebuli gitu kan lah ya. Misal di situ ada teknik apa namanya? Cara menyajikan nasi kebuli, bagaimana cara apa namanya? Ya, menyajikan nasi kebuli biar rasanya lebih gimana gitu lah pokoknya ya. Itu jadi ada edukasi buat pembeli kita. Itu nanti orang-orang akan lebih bertahan di konten-konten kita. Dan ketika orang itu bertahan di konten kita, nah itu juga nanti apa namanya rating kita itu akan lebih bertahan di sana. Oke, sampai sini kira-kira. Nah, nanti di sini dia ada saya jelaskan untuk Google Keyword Planner. Terus ada juga di sini keyword tools di sini. Terus ada lagi yang di sini. Ada long di sini ya. Dia ada SEMrush di sini. Ini untuk mencari keyword juga. Nah, SEMrush ini harus registrasi dulu. Harus registrasi, mendaftar dulu di sini nanti free aja, pakai yang free. Nanti di situ kita bisa nyari keyword-keyword yang spesifik. Nah, itu keyword yang lebih spesifik. Terus ada juga nanti kita akan pakai tools di luar tools online. Ya, di sini ada tools yang offline. Jadi kita bisa pakai juga untuk search keyword-nya. Karena kalau kita konten itu tanpa keyword, kita ya itu ikhtiar kita ya, maksudnya kalau kita pakai keyword itu kita ikhtiar kita bagaimana orang itu untuk mengejar rating dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada juga namanya untuk bentar. Nah, di sini ada long tail keyword. Di sini untuk apa namanya? Mencari keyword yang lebih panjang. Nah, misal di sini nih contohnya ya. Di sini ada peluang usaha rumahan gitu misalnya. Di sini nanti ada keyword panjangnya. Keyword panjang ini dia lebih dari 3 karakter biasanya. Dia lebih 3 kali kata. Misal peluang bisnis online tanpa modal besar. Nah, itu contoh aja sih. Nah, itu misal ada apa namanya ya? Misal di sini 30 ide peluang usaha online modal kecil misal gitu. Itu jadi keywordnya lebih panjang. Dan kita nanti kita disodorkan dari kompetisi kita. Kompetisi konten-konten kita. Misal kita apa namanya? Dari keyword kita ini web mana aja yang sudah menerbitkan konten ini atau konten ini diterbitkan sama siapa aja. Nah, itu nanti kita akan bisa mengukur, pesaing kita ini ternyata ini gitu lah. Nah, namanya juga bermuamalah ya, maksudnya berdagang, jualan itu nanti akan ada pasti ada produk yang sama. Banyak kan ada produk yang sama.
jarang banget ada kita jualan produk tapi produk kita itu nggak ada saingan, itu jarang banget. Karena ketika nanti produk kita mungkin di awal bisa jadi kita menemukan sebuah produk kita itu benar-benar nggak ada saingannya, bisa jadi. Tapi ketika kita apa namanya produk kita sudah naik atau produk kita ini sudah booming dan laris, nanti pasti akan ada produk-produk saingan setelah kita itu. Nah, itu bagaimana cara kita mencari, nah ini, contohnya gini, ini ada kompetisi-kompetisi keyword-keyword yang sejenis. Gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengukur, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu, gitu. Jadi kita bisa membandingkan, oh ternyata konten kita itu udah sesuai, oh ternyata di pesaing kita ini ternyata apa namanya ya, lebih oke gitu untuk kontennya. Jadi kita timbang-timbang sendiri. Baik, sampai sini kira-kira untuk keywordnya dulu. Untuk teknis penulisan konten atau cara upload konten sampai sini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, nah mungkin ini teman-teman banyak yang nggak hadir, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang bagaimana menerapkan keyword dan bagaimana cara mengupload produk kita. Nanti untuk di awalan kita akan menggunakan apa namanya, sekalian kita upload produk-produk kawan-kawan, nanti sekalian kita upload di dimasakinaja.com. Nanti kita coba upload produk-produk kawan-kawan, sekalian jualan langsung dan sekalian buat belajar di apa namanya, di website dimasakinaja.com. Nanti seperti itu ya konsepnya ya. Nanti mungkin ini kita oh ini konten ini sudah sesuai atau belum gitu. Oh ini bagaimana cara nulis konten gini biar lebih maksimal untuk show-nya. Bagaimana ini caranya. Pokoknya banyak teknik-teknik yang akan kita bahas insya Allah. Mungkin sampai sini ya kawan-kawan semua. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan itu aja yang hari ini bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup atau nanti bisa japri ke saya langsung lewat WA. Nanti kita akan bahas. Kalau semua nanti kita bahasnya di grup, boleh nanti kita biar rame-rame di grup, biar nanti teman-teman yang belum tahu juga kita bisa saling berbagi. Mungkin cukup dulu dari saya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak apa-apa. Udah selesai.